Sejumlah kasus korupsi di Indonesia disorot karena menyeret nama pesohor dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Korupsi itu mirip bola salju, sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak pernah ikut-ikutan mencuri. Sama-sama tekadkan, kita anti korupsi. Saya Najwa Shihab, generasi anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, saya Dwi Syaputri Nabila Nasution dengan NIM 124107128. Perkenalkan, nama saya Ufa Sarah dengan NIM 124107028. Perkenalkan, saya Khairi Nurfia dengan NIM 124107035. Kami akan menunjukkan satu proyek mata kuliah kewarganegaraan yang diampu dengan Bapak Saiful Amir Esos MPM dengan judul Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Profesor Saidur Rahman divonis bersalah di kasus korupsi dana Mahat, divonis 6 tahun penjara. Seperti yang teman-teman ketahui, kami sedang mengasut kasus Bapak Profesor Saidur Rahman. Siapa sih sebenarnya Bapak Profesor Saidur Rahman itu? Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Saidur Rahman MAG. Beliau adalah alumnus dan akademik UINSU, dan beliau memiliki pangkat akademik guru besar bidang hukum Islam. Beliau menjabat sebagai rektor sejak 31 Agustus 2016 dan beliau melanjutkan periode keduanya pada tahun 2020 sampai 2024. Kami akan menjelaskan dengan singkat mengenai kasus mantan rektor UINSU Profesor Saidur Rahman. Hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara ke mantan rektor UINSU Profesor Saidur Rahman divonis bersalah di kasus korupsi dana Mahat. Selain pidana penjara, Saidur Rahman juga divonis membayar uang denda sebesar 200 juta rupiah. Sidang dugaan korupsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Mengadili satu kenyataan terdakwa Saidur Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Sebagaimana dalam dakwa primer, kata Sulhanuddin membacakan amar putusan di ruangan Cakra 2 PN Medan, Senin tanggal 22 Januari 2024. Dengan menghadirkan 3 terdakwa, yakni Saidur Rahman, mantan rektor UINSU periode 2016-2020, Kepala UPT Pusbangnis UINSU periode 2019-2020, Sangkot Azarambe dan pengadministrasi Pusbangnis UINSU, Evi Novianti Siregar. Sulhanuddin kemudian membacakan vonis 6 tahun penjara untuk Saidur Rahman. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 9 tahun, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan dengan denda sebesar 200 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti hukuman pidana selama 2 bulan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Sulhanuddin menjatuhkan vonis kepada terdakwa Saidur Rahman dengan hukuman 6 tahun penjara. Terbukti korupsi dana Mahat mantan rektor UINSU divonis 6 tahun penjara. Sebelumnya pada sidang tuntutan, Jaksa Fauzan Irji Hasibuan menyatakan bahwasannya Saidur Rahman melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 18 Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan yang menangani dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saidur Rahman dengan pidana penjara selama 9 tahun, denda 300 juta, subsidi 4 bulan kurungan, kata Fauzan Irgi Hasibuan membacakan nota tuntutannya. Saidur Rahman juga dituntut oleh Jaksa Fauzan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 956 juta rupiah. Jika kemudian uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka harta benda Saidur Rahman akan disita dan akan dilelang. Menuntut agar terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 956 juta. Dan apabila tidak dibayar, maka harta benda akan disita. Apabila tidak mencukupi, maka dakwa diganti pidana selama 4 tahun dan 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini bahwasannya tidak ada ditemukan hal yang meringankan pada Saidur Rahman. Pada persidangan, Saidur Rahman berbelit dalam memberikan keterangan. Kemudian, Saidur Rahman merupakan seseorang yang sudah pernah dihukum. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.